Shalom saudaraku, menjelang Natal saudara, maka kita akan merenungkan akan ayat-ayat seputar peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat. Saudara, kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 6, 7 dan seterusnya. Saya bacakan, ketika mereka di sini adalah Yusuf dan Maria. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampen, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Karena pada waktu itu penginapan semua penuh. Mengapa penuh? Karena ada sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Ya, Kaisar Agustus memerintahkan sensus pada seluruh wilayah jajahannya. Dan waktu itu wali negeri di Syria adalah Quirinius yang memerintahkan sensus, sehingga Yusuf dan Maria yang mereka memang berasal dari Bethlehem Yehuda, mereka kembali ke kotanya, ya, kembali ke kampung halamannya. Dari Nazaret mereka ke Yudea, tepatnya ke Bethlehem. Saudaraku, dan karena waktu itu Bunda Maria hamil tua, maka tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dan kita tahu ketika itu kebingungan, Yusuf juga bingung bagaimana ini istrinya ini mau melahirkan. Dia mencari tempat penginapan dan tidak ada yang terbuka, sehingga akhirnya mereka mendapati sebuah tempat, yaitu kandang domba. Nah, ini yang kita akan bahas saudaraku ya, kandang domba. Dan anak tersebut, bayi Yesus Sang Juru Selamat dunia itu lahir di situ, dan setelah lahir dia dibungkus dengan kain lampen dan dibaringkan di dalam palungan. Palungan itu tempat makan dari hewan-hewan ternak tersebut. Nah, saudaraku, kita lihat lebih lanjut ayat 8. Gembala-gembala judulnya, saudara. Di daerah itu, jadi sekitar tempat di mana Yesus dilahirkan, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampen." Ya, saudara perhatikan lampen ya. "Dan terbaring di dalam palungan. Lalu tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, 'Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya.'" Nah, saudaraku, kisah berlanjut. Mereka akhirnya cepat-cepat berangkat dan menemukan di mana Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Nah, saudara, apa yang dikisahkan dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus atau yang kita peringati setiap tahun dengan Natal, itu sebetulnya adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh
nabi-nabi perjanjian lama, dan mengenai lokasi atau tempat di mana Yesus dilahirkan, Nabi Mika itu secara spesifik menyebut, ya saudaraku, tempatnya di mana. Raja orang Yahudi, raja yang akan datang itu, Yesus itu kan juru selamat, dia adalah putra Allah, tapi dia juga disebut raja, nabi, dan juga dia disebut imam. Itulah Tuhan Yesus. Nah, kita lihat saudaraku dalam Mika pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dikatakan, dan engkau hai menara kawanan domba. Menarik saudaraku. Dan engkau, jadi nubuatan itu berbicara kepada suatu tempat yang namanya menara kawanan domba. Hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ini berbicara tentang akan datangnya raja. Karena pada masa itu kita tahu bangsa Israel nggak punya pemerintahan, nggak punya kerajaan. Dan nubuatan itu bahwa raja tersebut akan datang, dan firman itu berkata, hai menara kawanan domba. Kata menara kawanan domba ini, ya sekarang kita ketahui saudaraku, karena pengetahuan itu sekarang terbuka ya, di zaman informasi saudaraku. Ini kan era informasi ya, di mana tidak ada informasi yang tertutup. Saudara bisa cari, saudara cari bahasa Ibraninya apa, ini apa, tempatnya, lokasinya di mana ya. Ya memang hati-hati saudaraku, karena apa yang tertulis di dalam internet itu belum tentu benar ya. Kita harus teliti, kita harus belajar dengan serius dan bertanya pada orang-orang yang lebih ahli. Nah, apa yang dimaksud dengan menara kawanan domba itu dalam bahasa Ibraninya adalah Migdal Eder, yaitu menara dari kawanan domba. Itu adalah sebuah lokasi di Bethlehem Yehuda, saudaraku. Nah, memang ada sekarang, kalau saudara coba klik di Google, saudara cari ya, ketik Migdal Eder gitu, nanti saudara akan lihat ada satu menara kuno gitu. Tapi apakah itu menara yang asli yang dimaksudkan oleh Mika? Ya tidak ada yang tahu saudaraku. Karena ribuan tahun ya, apakah masih berdiri tegak yang asli ataukah itu menara yang dibangun berikutnya tahun berapa kita nggak ngerti. Nah demikian saudara, tapi yang jelas firman ini mengatakan bahwa ada menara kawanan domba yang disebut dengan Migdal Eder, itu sesungguhnya adalah tempat, lokasi di mana ada menara, kemudian ada petugas-petugas yang mengawasi kawanan domba. Domba apa yang diawasi? Nah ini tafsir saudaraku ya, tafsir yang saudara bisa temukan. Saudara akan jumpai bahwa yang dimaksudkan dengan domba-domba yang diawasi melalui adanya menara Migdal Eder itu, menara kawanan domba itu, yang domba yang diawasi ini bukan sembarang domba saudaraku. Itu adalah domba-domba khusus yang dipelihara, ya, diternakkan untuk dijadikan korban sembelian. Korban Paskah, korban apa, itu diambil dari situ. Tidak boleh sembarang domba-domba yang ada di luar, yang tidak dikhususkan, saudara. Ya. Jadi itulah tafsir tentang kawanan domba yang diawasi di Migdal Eder tersebut. Nah, kalau kita beranjak pada Mika pasal 5, diulang lagi saudara nubuatan tentang datangnya Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, jadi itu suatu daerah yang kecil, yang tidak berarti begitu ya, yang cenderung dilupakan gitu ya, Efrata, Bethlehem Yehuda.
daripadamu akan bangkit bagiku, kata firman Tuhan, seorang yang akan memerintah Israel, raja, saudara, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Nah, kalimat permulaannya sudah sejak purbakala ini mengacu kepada bahwa memang pribadi yang akan datang, akan lahir di Bethlehem Efrata itu adalah satu pribadi yang kekal, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, jadi sudah tidak berawal gitu. Nah, ternyata memang sang Alfa dan Omega itulah yang lahir di Bethlehem Efrata, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati, kita rayakan di hari Natal ini, saudara. Sejak dahulu kala, ini bahasa manusia, saudara, aku mau ngomong sejak kekekalan gitu tuh agak sulit ya, sejak dahulu kala begitu. Sudah sejak purbakala begitu. Nah, di mana? Di Bethlehem Efrata. Nah, menara kawanan domba itu letaknya juga ada di sekitar Bethlehem Efrata ini, saudaraku. Ya, nah sekarang kita lihat Lukas, ya, Injil Lukas ini menceritakan, tadi kita kan sudah membahas ya saudaraku, ya sudah saya bacakan bagaimana para gembala yang mengembalakan domba itu ditafsirkan bukan domba sembarang domba, tapi ini gembala-gembala yang mengawasi domba itu siang dan malam, karena memang domba-domba ini domba-domba khusus, domba-domba yang spesial. Nah, sementara mereka pada malam itu sedang menjaga kawanan ternak, yaitu di sekitar Migdal Eder itu, ini kan domba-domba khusus ya, ternak yang khusus untuk dipersembahkan di dalam upacara-upacara kudus. Jadi mereka berjaga-jaga beneran, saudaraku, supaya ternaknya itu betul-betul terawat, terjaga. Nah, disitulah muncul malaikat. Malaikat datang dan berkata, jangan takut, aku memberitakan padamu kesukaan besar bagi segala bangsa dan seterusnya. Yaitu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 12, tadi sudah kita baca, kita ulangi. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ada penafsir, saudaraku. Saya nggak tahu tafsiran ini bagaimana, tapi saya ingin sampaikan, berbagi pada saudara, bahwa dikatakan para gembala-gembala khusus ini bukan gembala sembarang gembala, saudaraku ya. Kita seringkali menafsirkan bahwa ini gembala-gembala yang ada di mana-mana begitu. Enggak, ini gembala yang khusus menggembalakan akan domba-domba yang khusus, ya saudara, merawat domba-domba yang khusus. Nah, ketika mereka mendengar bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan, itu mereka langsung memahami bahwa ada sesuatu yang terkoneksi dengan apa yang mereka lakukan. Nah, menurut tafsiran tersebut, saudaraku, benar salah saya nggak ngerti, tapi coba ini kita pelajari, saudara ya. Itu dikatakan bahwa para gembala-gembala tersebut itu terbiasa kalau ada domba yang melahirkan anak domba, itu anak domba itu segera dibungkus dengan kain lampin. Karena ini domba-domba harus dijaga, harus dirawat, jangan sampai ada cacat atau luka atau apa. Itu dibungkus dengan kain lampin. Jadi Tuhan Yesus Kristus sejak dia lahir, dia itu diasosiasikan dengan anak domba. Tidak heran ketika Yohanes Pembaptis jumpa dengan Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang berjalan, dia berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, pada hari kelahirannya, itu para gembala-gembala itu langsung ada pemahaman rohani yang mungkin mereka nggak bisa jelaskan. Tapi mereka sadar, inilah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan para gembala itu melihat akan adanya bala tentara surga yang menyanyi memuji Allah, itu sukacitanya luar biasa. Saudara, saya pernah mimpi, saya sedang berjalan, tiba-tiba terdengar akan suara nyanyian. Nyanyian itu begitu indah sampai hari ini saya nggak bisa lupa. Suaranya itu seperti paduan suara yang pada waktu di dalam mimpi itu seakan-akan saya mendengar, saya menyadari inilah paduan suara malaikat. Mimpi loh saudaraku ya, bukan sungguh-sungguh. Tapi saya benar-benar mendengar. Saya adalah seorang pecinta musik, jadi saya ngerti mana musik yang bagus, mana paduan suara yang indah dan mana yang tidak terlalu bagus, itu saya bisa membedakan. Nah, pada waktu dalam mimpi itu saya merasakan betapa indahnya. Dan hati saya, meskipun dalam mimpi, itu benar-benar berglori, memuliakan Tuhan. Sampai ketika mimpi itu terhenti dengan saya terbangun, hilang, nyeselnya luar biasa. Kenapa saya kok nggak tidurnya aku lanjutkan dulu gitu ya, lanjutkan sampai lebih lama lagi begitu. Nah, saudaraku, saudara bisa bayangkan ketika para gembala ini melihat bala tentara sorga itu sejumlah besar, saudaraku ya, memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada itu dinyanyikan. Betapa hati mereka itu gembira, senang, sukacita, damai sejahtera. Saya bisa ngerasakan karena saya pernah mimpi itu, saudaraku, baru mimpi aja saya ngerasakan begitu indahnya. Apalagi kalau benar-benar melihat, menyaksikan bala tentara surga menyanyi. Kayak apa, saudara? Nah, dalam kondisi sukacita itu mereka berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Dari wilayah Migdal Eder itu, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Jadi penampakannya di sekitar Migdal Eder, penyataannya. Tetapi lahirnya di Bethlehem, Yehuda, Efrata. Saudaraku, kira-kira begitu ya, itu memang ada jarak ya. Nah, kemudian mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Mereka cerita pada Pak Yusuf dan pada Ibu Maria, mereka cerita, begini kami melihat, waduh apa yang saksikan. Maria menyimpan semua dalam hati, masih bingung, dia baru saja melahirkan dan dia bingung. Masa ini bayi yang ada di dalam pelukannya yang terbungkus kain lampen ini adalah juru selamat dunia. Itulah Natal, saudaraku. Sudah dinubuatkan di kitab Mika, saudaraku, bahwa pemberitahuannya ada di Migdal Eder kepada para gembala-gembala. Makanya saya dulu kan pernah menyampaikan perenungan, mengapa justru yang pertama kali menerima akan kabar baik itu adalah gembala-gembala. Ya karena itu penggenapan dari Migdal Eder itu, saudaraku. Ya, saya ulangi ya, saudaraku, kan di dalam Mika tadi dikatakan, hai engkau, dan engkau hai menara kawanan domba, ayat 8. Hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintah yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi Migdal Eder, tempat di mana disampaikan kabar baik pertama kali, yaitu lahirnya juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, kemudian seperti yang kita tadi sudah pelajari, yaitu Bethlehem Efrata. Jadi memang antara Migdal Eder dan Bethlehem Efrata itu ada jarak, saudaraku. Mereka menerima dari padang pengembalaan yang di Migdal Eder, mereka jalan menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Kalau saudara pergi ke Israel, tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan itu ada gereja ya, gereja Nativity yang ada bintangnya itu. Saya beberapa kali pergi ke sana dan kalau mau foto, aduh susahnya luar biasa, saudaraku, karena ngantri orang-orang ya.
Tapi ya menarik saudaraku, karena itu diyakini adalah tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Tradisi ya, dari gereja nativity, gereja kelahiran. Kemudian kita juga pergi ke padang pengembalaan. Nah, migdalnya di mana? Nah, itu kita nggak tahu, saudaraku ya. Tapi yang jelas apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau migdal yang sekarang ini agak jauh ya dari lokasi gereja padang pengembalaan itu ya agak jauh. Nah, bagaimana? Ya, tapi yang jelas yang kita ketahui dari narasi firman Tuhan, karena semua peninggalan-peninggalan itu kan kita tinggal ngikut aja dari apa yang sudah ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu kita ya, dari berabad-abad yang lalu. Tapi sebetulnya lokasi yang pasti Migdal Eder di mana, apa sudah hancur atau tidak, kita juga nggak ngerti saudaraku ya. Atau ada juga yang sekarang seringkali di foto-foto itu ya, apakah itu Migdal Eder, kita juga nggak ngerti saudaraku. Tapi yang jelas memang itu penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Mika dan dinarasikan secara detail oleh Dr. Lukas di dalam Injil Lukas. Saudaraku, rayakan akan kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dengan hati yang penuh sukacita. Karena apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu akurat sekali. Tidak meleset, meskipun itu ratusan tahun ya, dari zaman Mika sampai zaman Yesus lahir, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.